Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudulkan dengan analisis klasifikasi biaya dan jenis-jenis biaya relevan dalam pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Andri Rizko Yulianto, SEMM, selaku dosen mata kuliah manajemen akuntansi manajemen yang telah memberikan izin untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 64231976. Saya Aditya Saputra dengan NIM 64231715. Nama saya Ivan Permana dengan NIM 64231501. Nama saya Fahima Fauzia dengan NIM 64231932. Nama saya Denita Sofiana Ramadhani dengan NIM 64231946. Latar belakang. Dalam upaya untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, salah satu pilihan yang diambil oleh pihak manajemen adalah menentukan analisis biaya yang berhubungan dengan perusahaan. Analisis biaya yang relevan adalah analisis yang memisahkan biaya dan pendapatan yang tidak ada hubungannya dengan berbagai pilihan keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, perusahaan perlu membuat keputusan dengan cepat dan akurat untuk meraih efisiensi serta keunggulan dalam bersaing. Kajian teori biaya. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya ke dalam golongan tertentu agar informasi biaya lebih jelas, singkat, dan mudah dipahami untuk keperluan pengambilan keputusan. Selanjutnya, biaya perusahaan jasa. Perusahaan jasa menghasilkan layanan yang dibutuhkan konsumen. Biaya dalam perusahaan jasa mencakup kebutuhan kantor dan tenaga kerja. Secara umum, biaya jasa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada biaya langsung, seperti gaji akuntan. Yang kedua, biaya tidak langsung, seperti asuransi dan sewa. Selanjutnya, ada ciri-ciri perusahaan jasa. Ciri utama dari perusahaan layanan jasa adalah 1. Intangibilitas. Jasa tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diraba, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Yang kedua, ada ketidakpisahan atau inseparability, yaitu proses produksi dan konsumsi jasa berlangsung secara bersamaan, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang ketiga, ada variabilitas, yaitu kualitas dan bentuk jasa dapat bervariatif tergantung pada waktu, tempat, preferensi pelanggan, dan kondisi layanan. Contoh dari perusahaan jasa adalah bengkel, salon kecantikan, laundry, persewaan mobil, firma hukum, bank, dan pelayanan jasa lainnya. Selanjutnya ada biaya perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan bidang usaha yang membeli barang dagangan dari pihak lain atau pemasok, kemudian barang dagangan tersebut dikumpulkan dan tidak diubah secara keseluruhan, serta menjual kembali barang-barang dagangan tersebut kepada pihak lain atau konsumen yang membutuhkan barang dagangan tersebut. Dalam perusahaan dagang, biaya tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya produk dan yang kedua ada biaya periode. Biaya produk adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian barang dagangan. Contohnya seperti biaya transport, pembelian barang, dan lain-lainnya. Yang kedua ada biaya periode. Biaya periode ini adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan biaya perusahaan dagang. Contohnya adalah biaya karyawan, biaya sewa, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya. Lalu ada unsur-unsur perusahaan dagang. Yang pertama ada kas masuk, yaitu uang yang diperoleh dari penjualan. Yang kedua ada barang keluar, barang yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga ada kas keluar, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dan yang keempat ada barang masuk, yaitu barang yang dibeli oleh perusahaan. Lalu ada sistem pencatatan persediaan barang dagang.
Ada metode periodik, yaitu metode yang mencatat inventaris barang dagang pada awal dan akhir periode yang berkaitan dengan biaya pokok penjualan. Contohnya seperti pembelian barang dagang, retur pembelian, potongan pembelian, biaya angkut, biaya penjualan. Yang kedua, ada metode perpetual, yaitu metode yang mencatat akun inventaris barang dagang setiap terjadi transaksi pembelian. Contohnya seperti retur pembelian, diskon pembelian, dan lain-lainnya. Biaya perusahaan industri. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang bidang usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dipakai. Kemudian dijual kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan barang tersebut, baik berupa barang setengah jadi untuk diolah lebih lanjut atau bisa juga berupa barang jadi yang siap untuk dipakai. Dalam perusahaan industri, biaya tersebut dibagi menjadi 1. Biaya pabrikasi, 2. Biaya non-pabrikasi. Biaya pabrikasi terdiri dari biaya utama dan biaya konversi. Biaya non-pabrikasi terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya perusahaan industri. Dalam perusahaan industri, biaya tersebut dibagi menjadi 2. Biaya aplikasi. Aktivitas produksi merujuk pada proses pengubah bahan menjadi produk akhir. Proses pengolahan bahan baku dilakukan oleh tenaga kerja, mesin, peralatan, dan fasilitas pabrik lainnya. Berdasarkan fungsi produksi, biaya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-pabrikasi. Biaya non-pabrikasi adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama perusahaan, seperti biaya persediaan, biaya kualitas, biaya overhead, biaya administrasi, dan biaya pemasaran dan penjualan. Biaya perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah penetapan tujuan dan pengembangan strategi untuk mencapainya. Sedangkan pengendalian adalah proses pemantauan pelaksanaan aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seperti klasifikasi berdasarkan tingkah laku, klasifikasi berdasarkan objek, dan jenis-jenis biaya. Selanjutnya ada biaya pengambilan keputusan. Nah, biaya pengambilan keputusan ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan ini adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda antara berbagai alternatif. Contohnya biaya diferensial. Yang kedua ada biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan ini adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya biaya masa lalu dan biaya terbenam. Nah, selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif ini karena ditujukan untuk mengkaji pengelompokan biaya dan mengenali kategori biaya yang relevan, sangat berpengaruh dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Dengan menggunakan metode ini, studi ini menjelaskan berbagai antara biaya yang relevan dan tidak relevan, serta penerapannya dalam berbagai situasi keputusan, seperti penentuan harga, pemilihan investasi, dan keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan suatu produk. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data yang digunakan. Nah, ini studi pustaka atau yang disebut dengan literatur review. Studi pustaka adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan berbagai informasi yang dianggap relevan dengan isu yang ada pada objek penelitian. Informasi dapat diperoleh, dipelajari, dan dipahami dari beragam sumber seperti buku, jurnal, artikel, makalah, atau sumber literatur lainnya yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh konsep yang sesuai dengan dasar teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Saya akan menjelaskan teknik analisa data. Teknik analisis data deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami klasifikasi biaya dalam perusahaan jasa, dagang, dan industri. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data melalui studi literatur untuk mengidentifikasi berbagai jenis biaya seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pola pengeluaran dan efisiensi biaya, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan anggaran. Kesimpulannya adalah, hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah
suatu proses pengelompokan biaya yang dilakukan secara keseluruhan. Metode biaya yang ada ke dalam bagian tertentu untuk dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan penting. Setiap perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Seluruh berbagai jenis perusahaan, baik jasa, dagang, maupun industri, klasifikasi biaya yang terdapat dalam masing-masing perusahaan akan membantu manajer mengambil informasi keuangan yang benar, relevan untuk tiap situasi dan kondisi pengambilan keputusan. Dengan memahami perbedaan di atas, perusahaan dapat merancang strategi yang lebih efisien, meminimalisasi pemborosan sumber daya yang meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan dan pengendalian untuk memastikan bahwa hasilnya berada dalam tujuan yang ditetapkan dan diinginkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap apa yang telah dipaparkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Dosen Andri Rizko Yulianto SCMM. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Presentasi ini saya akhiri dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.